Salam, selamat malam sahabat terkasih. Setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari, ada satu pertanyaan yang penting untuk kita renungkan sebelum beristirahat. Apa yang paling kita andalkan dalam hidup ini? Banyak orang berharap pada kekuatan diri sendiri. Ada yang berharap pada jabatan, tabungan, relasi, atau kemampuan yang dimiliki. Namun semua itu bisa berubah sewaktu-waktu. Mazmur 147 ayat 11 mengingatkan bahwa Tuhan berkenan kepada orang-orang yang berharap kepada kasih setianya. Mari kita baca bersama Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Sahabat terkasih, Tuhan berkenan kepada mereka yang tetap berharap kepadanya. Harapan kepada Tuhan bukanlah sikap pasif. Harapan kepada Tuhan adalah keyakinan bahwa sekalipun keadaan belum berubah, Tuhan tetap bekerja. Sahabat terkasih, di sebuah kota kecil pesisir, hiduplah seorang nelayan tua bernama Markus. Selama puluhan tahun, ia melaut mencari nafkah untuk keluarganya. Ia dikenal sebagai pria sederhana yang mengasihi Tuhan. Setiap pagi sebelum berangkat melaut, ia selalu berdoa. Dan setiap malam sebelum tidur, ia selalu mengucap syukur. Tahun lalu, keadaan menjadi sangat sulit. Cuaca buruk terus berlangsung selama berbulan-bulan. Hasil tangkapan menurun drastis. Tabungan keluarga semakin menipis. Anak-anaknya mulai khawatir. Salah satu anaknya berkata, "Ayah, mungkin sudah waktunya berhenti berharap. Keadaan tidak akan berubah." Namun Markus hanya tersenyum. Ayah tidak berharap pada laut. Ayah berharap pada Tuhan. Hari-hari terus berlalu. Keadaan belum membaik. Bahkan beberapa nelayan lain mulai meninggalkan kampung dan mencari pekerjaan di kota. Suatu malam, badai besar datang. Angin bertiup sangat kencang. Ombak menghantam pantai dengan keras. Banyak perahu rusak. Beberapa nelayan yang masih berada di laut kesulitan menemukan jalan pulang. Markus berdiri di ujung dermaga. Di tangannya ada sebuah lampu besar. Ia terus menjaga lampu itu tetap menyala. Hujan membasahi tubuhnya. Angin hampir memadamkan cahaya lampu tersebut. Namun, Markus tetap melindunginya. Sepanjang malam ia berdiri di sana, menunggu para nelayan pulang. Menjelang pagi, satu persatu perahu mulai terlihat dari kejauhan. Para nelayan mengikuti cahaya lampu itu. Lampu kecil yang dijaga Markus menjadi penuntun mereka kembali ke rumah. Beberapa hari kemudian, seorang nelayan muda bertanya kepadanya, "Mengapa Bapak tetap berdiri di sana sepanjang malam? Bukankah itu sangat berbahaya?" Markus menjawab, "Karena selama mereka masih melihat cahaya itu, mereka tidak kehilangan harapan untuk pulang." Malam itu, ketika berjalan pulang, Markus merenungkan kata-katanya sendiri. Bukankah Tuhan juga melakukan hal yang sama? Ketika hidup terasa gelap, ketika badai datang, ketika jalan keluar belum terlihat, Tuhan tetap menyalakan cahaya harapan bagi anak-anaknya. Harapan itulah yang membuat kita tidak menyerah. Harapan itulah yang membuat kita terus melangkah. Harapan itulah yang membuat kita percaya bahwa kasih setia Tuhan masih bekerja. Beberapa bulan kemudian, cuaca mulai membaik. Hasil tangkapan kembali melimpah. Kehidupan keluarga Markus dipulihkan. Namun, ketika ditanya apa pelajaran terbesar yang ia dapatkan dari masa sulit itu, ia menjawab, "Bukan tentang bagaimana Tuhan mengubah keadaan,
tetapi tentang bagaimana Tuhan mengajar saya untuk tetap berharap kepadanya. Harapan adalah bentuk iman. Saat kita tetap percaya di tengah ketidakpastian, kita sedang menunjukkan bahwa kita mempercayai karakter Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan setia. Kita percaya bahwa Tuhan memegang masa depan kita. Sahabat terkasih, manusia bisa berubah. Janji manusia bisa gagal. Keadaan bisa berubah. Tetapi kasih setia Tuhan tetap sama. Mungkin hari ini kita kecewa karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Namun, kasih Tuhan tidak pernah bergantung pada situasi yang sedang kita alami. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap menjaga kita. Dia tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Sahabat terkasih, jika malam ini ada kekhawatiran memenuhi pikiran kita, bawalah semuanya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia melihat perjuangan yang tidak dilihat orang lain. Dia mendengar doa yang belum terjawab. Dan Dia sedang bekerja bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Sahabat terkasih, mari menutup hari ini dengan hati yang tenang, penuh iman, dan penuh pengharapan kepada Tuhan yang setia. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam, Engkau tetap setia menjaga, menolong, dan memelihara hidup kami. Malam ini kami datang kepadamu dengan segala beban, kekhawatiran, dan pergumulan yang ada di hati kami. Kami menyerahkan semua yang belum kami mengerti ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bapa, ajar kami untuk tetap berharap kepada kasih setia-Mu, seperti yang diingatkan dalam Mazmur 147 ayat 11. Ketika keadaan belum berubah, mampukan kami untuk tetap percaya. Ketika jawaban belum datang, mampukan kami untuk tetap berharap. Mampukan kami untuk tetap beriman. Ketika jalan terasa gelap, mampukan kami untuk tetap memandang kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatu. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Jauhkan kami dari rasa takut, kegelisahan, dan kekhawatiran yang berlebihan. Biarlah kami beristirahat dengan tenang, karena kami tahu Engkau menjaga kami. Biarlah hari esok kami berjalan di bawah tuntunan dan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Tuhan tetap setia. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.